Datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi bekerja sama dengan Akademi Kripto. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, materi apa yang akan kita bahas kali ini? Soal the first 5 minutes with crypto. Artinya, apa yang mungkin terjadi ketika seseorang itu pertama kali berkenalan dengan aset kripto atau industri cryptocurrency. Nah, jadi yang kita tahu adalah adopsi dari teknologi atau industri aset kripto itu masih sangat immature, maksudnya masih sangat dalam tahap yang awal gitu ya. Nah, jadi kesempatan 5 menit pertama, artinya ya kesempatan pertama ketika seseorang itu berkenalan dengan aset kripto itu bisa jadi menentukan bagaimana sikap atau sudut pandang atau pandangan orang tersebut terhadap aset kripto secara keseluruhan. Apakah itu positif, ataukah itu negatif, atau mungkin netral. Kemudian bisa jadi terjadi friksi atau kesulitan yang muncul bahkan di 5 menit pertama ketika seseorang itu mencoba untuk apakah itu mempelajari atau mungkin terutama untuk mencoba. Nah, jadi meskipun seseorang itu penasaran, gitu ya, curious atau ingin tahu terhadap aset kripto, mungkin satu bagian atau satu aspek aset kripto, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada masalah, sudah terbentur suatu persoalan yang tidak bisa ditangani, nah mungkin di kemudian hari mereka enggan mencoba lagi. Jadi kita akan mencoba kali ini akan mengeksplorasi key moments atau event-event tertentu itu yang mungkin membuat orang jadi sulit untuk mengadopsi aset kripto lebih dalam lagi, atau beberapa pitfalls, celah-celah atau kesulitan-kesulitan yang membuat orang jadi enggan untuk berinteraksi dengan industri aset kripto. Nah, jadi dari nanti yang akan kita pelajari, kemudian nanti kita bisa mungkin mengimprove. Kalau misalnya Anda menawarkan sebuah produk terkait dengan aset kripto, mungkin kita bisa menjadikan ini jadi sebuah pelajaran untuk meningkatkan desain dan user experience. Nah, jadi yang biasanya ketika seseorang itu mau masuk ke industri atau ekosistem aset kripto, yang pertama dia lakukan itu apa? Sign up. Entah itu melalui website atau melalui aplikasi mobile biasanya. Biasanya apakah itu dari website di dalam menggunakan komputer atau menggunakan aplikasi mobile dalam handphone. Nah, yang pertama kali terjadi biasanya apa? KYC-nya terlalu kompleks. Pertama, dia harus upload identitas. Ya, kalau dia bawa KTP misalnya. Kalau dia tidak bawa, gimana? Kemudian selfie. Ada memang orang yang suka selfie. Ada orang yang memang nyaman melakukan selfie. Tetapi tidak sedikit juga orang yang memang tidak suka selfie. Gitu ya, termasuk saya misalnya. Kemudian, setelah ini di-upload, kemudian selfie dengan menggunakan ID, atau mungkin dengan menggunakan liveness ya, dengan video, harus kiri, kanan, atas, bawah. Kadang-kadang yang liveness-nya itu sangat sulit di-approve. Kadang-kadang terlalu mundur, terlalu maju, kurang masuk di dalam oval gitu ya. Kemudian dianggap mata kiri mata kanan tidak menutup dan lain sebagainya. Atau misalnya ada masalah ketika liveness itu dilakukan, misalnya jaringannya hidup mati gitu ya. Kemudian setelah semuanya itu dilalui, kemudian mereka harus menanti atau menunggu sampai KYC mereka di-approve dalam exchange tersebut atau aplikasi tersebut. Nah, itu kan jadi satu langkah atau barrier yang memang sulit dipahami gitu ya. Kenapa sulit sekali ketika orang mau sign up? Bukan berarti bahwa KYC-nya jelek, karena KYC
biasanya menjadi sebuah requirement atau persyaratan dari institusi legal gitu ya. Tetapi bagaimana KYC ini dipenuhi itu kadang-kadang memang membebani si user. Sekali lagi, bukan KYC-nya jelek, tetapi mungkin memang proses itu sulit atau user experience-nya memang tidak bagus gitu ya. Kemudian user interface-nya kadang-kadang memang di dalam exchange tersebut mungkin terlalu banyak pilihan. Kalau untuk orang yang pertama kali berinteraksi dengan aset kripto, kadang-kadang kalau kita lihat panel marketnya begitu ya, masuk ke lihat market, ada hijau, ada biru, ada hijau, ada merah. Ini apa? Ada informasi tentang buy, ada informasi tentang sell atau offer, kemudian bid, itu apa semuanya. Jadi sangat pusing buat mereka-mereka yang memang tidak familiar dengan istilah-istilah atau proses jual beli misalnya yang terjadi, yang ditampilkan di dalam user interface. Kemudian bagaimana si dokumentasi untuk onboarding, maksudnya mau sign up itu tadi, itu mungkin tidak ada atau bukan kurang, sangat kurang. Kemudian tutorial juga mungkin tidak ada. Kemudian pop up atau notifikasi tentang resiko dan volatility. Bayangkan ketika seseorang baru mulai masuk mencoba satu aplikasi, sudah ditampilkan resiko dan volatility dengan misalnya huruf kapital. Orang kan jadi intimidated ya. Orang jadi, wah, ini berarti banyak resikonya. Padahal kan ini hanya sebagai warning gitu ya, atau peringatan, atau meningkatkan awareness bagi orang-orang. Tetapi mungkin kurang tepat bagi untuk ditampilkan pada orang-orang yang memang baru pertama kali mulai gitu ya. Kemudian jargon overload. Jadi di dalam ekosistem blockchain, ekosistem aset kripto itu terlalu banyak jargon yang sulit dimengerti oleh orang awam. Misalnya staking. Staking itu apa? Apakah menumpuk? Stacking. Apakah gambling dengan staking juga? Kemudian gas fee itu apa? Biaya gas itu apa? Apakah biaya bensin? Kemudian ada slippage. Slippage itu apa? Apakah licin? Gitu ya. Kalau harafiahnya kan slippage itu licin ya, kelicinan gitu. Kemudian jargon soal tipe wallet. Wallet kustodial itu apa? Non-kustodial itu apa? Kemudian tidak ada penjelasan standar tentang platform, misalnya platform blockchain. Apa bedanya antara Bitcoin dan Ethereum, atau Ethereum dengan Ethereum Classic, atau Bitcoin dengan Binance Smart Chain gitu ya. Atau misalnya Ethereum dengan layer 2. Jadi kalau misalnya semuanya itu ditumpuk jadi satu, tidak ada pemisahan antara bagaimana melayani orang-orang yang memang masih pemula dengan mereka yang sudah expert. Kalau mereka yang sudah expert tidak ada masalah tentang ini semua, bagaimana mereka menginginkan informasi yang selengkap-lengkapnya, tetapi kan itu kurang cocok buat mereka yang baru 5 menit pertama berinteraksi dengan ekosistem aset kripto. Jadi kadang-kadang overwhelm, jadi mungkin mereka diharapkan sudah tahu semuanya gitu ya. Padahal mereka belum tahu apa-apa, baru pertama kali coba. Jadi jargon-jargon terlalu sulit dipahami. Kemudian bagaimana wallet ini masih jadi beban kalau menurut saya, masih jadi permasalahan bahkan bagi saya yang mungkin sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia aset kripto dan blockchain. Bagaimana caranya melakukan setup dan recovery? Misalnya untuk satu produk tertentu harus membuat wallet baru. Itu kemudian kita harus setup, kemudian harus kita membuat password, kemudian harus merecovery, bagaimana menyimpan recovery untuk setiap jenis aset mereka punya wallet masing-masing. Jadi tidak hanya sebenarnya untuk wallet conversionnya tidak hanya terjadi di mereka-mereka yang baru mulai, bahkan mereka yang sudah lama pun juga masih kerepotan soal wallet. Apa bedanya antara 12 dan 24 seed phrases? Bagaimana caranya mereka menyimpan write this down? Mereka harus simpan di mana? Jadi ada warning bahwa mereka bisa lose everything, kehilangan semuanya. Belum mulai sudah di warning lose everything, kan bingung. Kemudian setelah begini, mereka takut bagaimana caranya supaya menghindari hacking atau membuat kesalahan. Misalnya mereka berencana beli sebanyak $1.000 gitu ya, atau 10 juta rupiah setelah ini. Tapi setelah ada warning
bagaimana mereka bisa kehilangan semuanya ya? Mereka mungkin punya second thought atau mempertimbangkan ulang bagaimana mereka apakah mereka jadi berinvestasi atau tidak, membeli atau tidak. Jadi mereka juga bingung ini wallet buat apa. Kalau mungkin orang awam berpikirnya wallet adalah tempat untuk menyimpan uang atau tempat untuk menyimpan aset. Padahal kan jadinya tidak. Bagaimana wallet itu seharusnya dipakai untuk nanti menyimpan atau mengorganisasikan private key, tetapi konsep tentang private key itu kurang cocok dijelaskan buat orang yang baru mulai. Bagaimana mereka memahami apa itu private key? Bahkan wallet itu saja mereka tidak ngerti. Gitu ya. Nah, ini jadi persoalan buat mereka yang baru mulai juga. Nah, barrier yang pertama dan nyata itu pada saat funding the wallet atau mengisi wallet pertama kali, ya. Nah, ini sulit. Pertama, bagaimana sulitnya mengkoneksikan antara bank account atau kartu, gitu ya. Kadang-kadang sulit. Apakah nanti kartunya diterima atau tidak, account banknya itu disupport atau tidak. Kemudian delay untuk transfer pertama, mungkin kalau di Indonesia tidak terjadi. Tetapi kalau di luar negeri, misalnya di Australia, itu ada yang first transfernya itu di-delay sampai 24 jam. Terutama untuk fiat to crypto. Bahkan ada beberapa bank yang memang tidak melayani fiat to crypto. Atau ada ban terhadap transaksi yang mengarah ke pembelian aset kripto itu ada. Jadi memang kelihatan mudah tapi sebenarnya tidak mudah sama sekali gitu ya. Kemudian fees, ada biaya bagaimana ketika seseorang itu mau funding atau mengisi si wallet tersebut. Kemudian bagaimana soal pertama kali membeli itu ada fee gitu ya. Misalnya menukar dari rupiah menjadi Bitcoin misalnya. Jadi kan ada fee yang ditarik oleh si exchange misalnya. Jadi kadang-kadang mereka kurang ngerti berapa persen dari nilai pembelian gitu kan. Kemudian bisa jadi ketika mereka sudah mengisi walletnya kemudian mau beli ternyata tidak bisa karena si exchange tadi tidak boleh melayani orang-orang dari wilayah tertentu, misalnya dari Amerika Serikat misalnya. Nah, itu kan sudah buru-buru ngisi wallet ternyata tidak bisa dipakai. Kemudian bagaimana memahami gas fees. Jadi Ethereum ini kan cukup kompleks ya soal biaya transaksi. Tidak semudah misalnya memahami Bitcoin. Kalau Bitcoin berapa berapa ukuran transaksinya kemudian dikalikan dengan berapa fee-nya untuk per byte. Tapi kalau Ethereum kan tidak. Jadi ada gas fee, ada gas limit dan lain sebagainya. Nah, kemudian sulit memahami misalnya orang kenapa mereka harus membayar dengan biaya yang tinggi atau kadang-kadang biayanya berubah-ubah gitu ya. Kemudian kalau dia di Bitcoin dan di Ethereum model fee-nya berbeda. Misalnya di Bitcoin tidak ada gas fees, tapi di Ethereum ada gas fees. Kemudian juga kenapa ketika dia bertransaksi, misalnya untuk ketika jaringan terlalu ramai gitu ya, kenapa biayanya jadi semakin lebih tinggi ketimbang aset yang dia transfer, itu bisa terjadi. Kemudian terjadi masalah soal antarmuka decentralized apps atau dApps interfaces. Kadang-kadang terlalu banyak fiturnya, terlalu banyak opsinya. Jadi untuk orang yang pemula memang terlalu cepat itu ya disajikan ya. Bukan berarti kalau semakin banyak layanan semakin buruk, tetapi mungkin bisa jadi bagus untuk mereka-mereka yang memang membutuhkan fitur tersebut. Tapi mereka yang baru tentu saja patut dipertimbangkan bahwa aplikasi tersebut memang terlalu cepat buat mereka. Kemudian istilah-istilah yang tidak familiar biasanya. Kemudian apa itu approval ketika seseorang itu misalnya menggunakan ERC20 ya. Itu juga ada approval itu apa. Kemudian ada wallet signing itu apa. Kemudian ketika transaksi itu gagal, kenapa itu bisa gagal? Kemudian bahkan mungkin orang bisa bertanya ini di apps ini buat apa? Kemudian scam dan fear of loss, karena kan banyak sekali berita di media mainstream terutama soal scam dan hacking misalnya. Kemudian phishing. Phishing ini juga sekarang menyasar mereka-mereka yang punya aset kripto terutama. Kemudian token-token palsu. Barangkali orang berpikir ketika ada token berarti memang ada nilainya. Tapi kan bukan berarti demikian untuk semua token. Kadang-kadang ada token palsu, kemudian ada rug pull.
bagaimana kita sudah belajar soal membedakan antara project-project yang bagus dan project-project yang kurang baik. Kemudian bahkan mungkin ketika seorang teman sudah bercerita dia punya dia sendiri mengalami atau orang lain mengalami gitu ya soal scamming, misalnya love scam dan lain sebagainya. Itu kan jadi horor, cerita horor gitu ya. Kemudian mereka yang baru mulai itu mungkin merasa tidak aman gitu ya ketika mereka memegang satu aset kripto di dalam wallet mereka, karena mereka mungkin apakah mereka itu aman atau mereka tidak aman, apakah aktivitas mereka itu termasuk aman atau mereka sudah berbuat kesalahan gitu ya. Karena kalau misalnya tidak punya experience atau pengalaman sebelumnya, ini memang jadi isu. Customer support. Nah, mereka-mereka yang membutuhkan bantuan customer support, itu kadang-kadang mereka harus menunggu karena tidak 24 jam kadang-kadang. Sesuai dengan jam kerja. Padahal kan untuk aset atau perdagangan aset kripto itu kan 24 jam sehari. Kadang-kadang kalau kita kontak bots, itu jawabannya tidak spesifik. Kemudian tidak ada nomor telepon mungkin, tidak ada bantuan live. Kemudian kalau ini ada uang yang nyangkut misalnya ketika dia transfer kok tidak sampai-sampai gitu. Nah, ini kan jadi horor. Bagaimana dia supportnya harus menunggu sampai besok padahal ini mau dipakai sekarang gitu ya. Nah, jadi bermasalah. Jadi mereka trustnya langsung drop terhadap exchange atau layanan tersebut. Kemudian user expectation dan reality. Jadi expectationnya atau harapannya adalah blockchain itu instan, murah, dan global. Padahal kalau misalnya digabungkan dengan infrastruktur lain, misalnya infrastruktur exchange, ya lambat, kompleks, dan mahal gitu ya. Misalnya kompleks di apps atau swap atau decentralized finance itu kompleks. Jadi tidak selalu terjadi ekspektasinya. Kemudian hype di media dibandingkan dengan product experience. Saya mungkin media menganggap bahwa exchange ini bagus, ternyata memang experience-nya kurang oke karena tidak tidak user friendly atau tidak newbie friendly gitu. Jadi ketika seseorang sudah kecewa, ya mungkin mereka sudah tidak mau lagi berhubungan dengan aset kripto. Nah, tetapi mereka yang sudah punya pengalaman baik gitu ya, pengalamannya bagus, misalnya onboardingnya baik gitu ya, dengan langkah-langkah yang next gitu ya. Kemudian ada visual soal atau penjelasan visual soal wallet, apa itu fees, apa itu resikonya gitu ya. Kemudian ada dukungan forum atau Discord group. Kemudian ketika seseorang sudah sukses misalnya membeli atau top up wallet, kemudian transfer bisa, swap bahkan bisa. Nah, itu mungkin mereka istilahnya mereka sudah punya pengalaman yang ternyata tidak sulit setelah dipelajari atau setelah dilakukan. Tapi kalau mereka yang punya pengalaman buruk, mereka bisa pergi. Misalnya apa? Bingung, takut terhadap kesalahan atau takut scam. Kemudian mereka sudah pernah tapi error. Jadi mereka spending atau mengalami kerugian yang cukup signifikan. Kemudian tidak ada bantuan dari si provider atau mungkin dari komunitas. Kemudian tidak jelas ini mau ngapain, harus apa. Nah, summary, kita sudah pelajari atau kita sudah diskusi beberapa hal soal step-step atau prosedur-prosedur mungkin yang persulit orang, terutama orang yang baru pertama kali mulai. Kemudian butuh adanya kejelasan, simplicity, dan guidance atau dokumentasi yang baik atau how to yang lebih mudah dibaca. Kemudian bantuan pengguna itu tentu saja harus diberikan. Kemudian user experience atau first experience buat mereka yang baru pertama kali mulai itu mungkin jadi media untuk mempromosikan si aset kripto tersebut atau exchange tersebut atau layanan kripto tersebut kepada orang yang lebih banyak lagi. Sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.